Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, balik lagi di YouTube Fuel Tribunal Samarinda dengan saya Mbak Febri. Hari ini kita akan membahas tentang terkait mutasi dan lain sebagainya dengan bintang tamu saya ada di sebelah. Silahkan perkenalkan diri. Selamat pagi, siang, dan sore, tergantung yang nonton ya. Yes. Iya, perkenalkan saya Khairul Setia Anwar. Oke, dari fungsi mana Mas? Dari fungsi receiving and storage. Oke. Panggilannya apa nih? Panggilannya terserah. Pak Coy. Pak Coy. Iya. Kalau Pak Coy itu kayak sayur, bisa saya beli ke pasar tuh sayur Pak Coy. Iya kan saya seger kayak sayurnya. Oh gitu. Oke, saya panggil Mas aja lah. Mas Iya. ya. Saya rasa kayaknya umurnya lebih muda daripada saya gitu ya, karena saya udah mama banget gitu. Oke, Mas Coy, ini sedikit setelah perkenalan diri, Mas Coy dari fungsi receiving and storage ya. Iya. Itu apa artinya? Itu bahasa Handil tuh tadi kayaknya. Artinya apa itu Bahasa Mas? Madura. Receiving and storage ya. Receiving kita artikan sebagai penerimaan. Oke. Storage itu kalau di Pertamina penimbunannya. Jadi fungsi yang khusus untuk kegiatan penerimaan dan penimbunan. Oke. Sebelum kita lanjut bahas dan tanya-tanya tentang fungsi receiving and storage, sedikit saya mau tahu dong Mas cerita karir dan pengalaman Mas bekerja di Pertamina dari awal sampai sekarang. Waduh, panjang ya. Waduh, panjang banget ya. Berarti udah lama nih berkarir di Pertamina Masnya nih. 10 tahun dibagi 2 ya. 10 tahun bagi 2, 5 dong. 5 tahun. Boleh Mas. Awal masuk tahun 2018. Oke. Rekrutmennya 2017. Waktu itu di kampus di Malang. Saya kebetulan lulusan dari Malang, Politeknik Negeri Malang. Oke. Bulan Juli ya waktu itu lulus. Rekrutmen kurang lebih 6 bulan ya. Prosesnya lama Pertamina. Oke. 2018 bulan Januari akhir baru pendidikan di Jakarta. Yes. Lalu mengikuti pendidikan kurang lebih 6 bulan programnya. Bulan Juli baru diangkat menjadi karyawan Pertamina. Oke, penempatan pertama di mana Mas? Penempatan pertama waktu itu Integrated Terminal Banjarmasin. Oh, IT Banjarmasin dengan fungsi? Hah? Dengan fungsi? Fungsi maintenance and service. Oh, oke. Setelah di IT Banjarmasin di mana lagi tuh Mas? Langsung ke sini. Langsung ke sini, langsung ke FT Samarinda. FT Samarinda. Nah, ini saya mau nanya nih Mas. Mutasi dari gini ya sebenarnya dari Jawa ke Kalimantan deh gitu kan, Pulau Jawa kerja di Kalimantan, itu rasanya gimana Mas? Jujur pertama kali ya nyebrang pulau naik pesawat tuh keterima Pertamina. Oh begitu. Iya. Oke, itu rasanya gimana Mas? Apakah khawatir atau sedih atau deg-degan pasti gitu? deg-degan ya. Oke. Pertama kali, bukan pertama kali naik pesawat ya. Ya pertama kali naik pesawat juga sih. Karena memang jauh dari orang tua juga pertama kan. Oke. Kedua masih ragu-ragu juga waktu itu kan. Katanya Kalimantan tuh hutan semua ya. Ternyata memang hutan. enggak ternyata turun pertama di Balikpapan kita. Turun pertama di Balikpapan ternyata lihat gedung-gedungnya tinggi-tinggi juga ternyata. Ya kurang lebih Surabaya lah waktu itu kan. Balikpapan udah kota Mas. Iya ternyata dikirim lagi ke Banjarmasin ya kurang lebih aja sih. Iya. Oke. Kemudian dari Banjarmasin itu berapa lama Mas di Banjarmasin? Banjarmasin itu kurang lebih 3 tahun 6 bulan. 3 tahun, berarti sudah berbaur nih, sudah oke sama lingkungannya, kemudian pindah ke FT Samarinda. Itu gimana Mas? Perasaannya mutasi gitu. Mutasi yang pertama tantangannya mutasi itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan perusahaan memberikan kita mutasi itu kan sebagai exposure ya. Sebagai bentuk tantangan baru ya. Berarti perusahaan itu memandang kita udah cukup dan layak untuk dinaikkan jabatannya di fungsi yang baru, membuat atau memegang jabatan baru atau di posisi tersebut gitu. Ya saya rasa saya pandang seperti itu sih perusahaan. Nggak mungkin perusahaan memindah seseorang atau mempromosikan seseorang itu tanpa dasar gitu kan. Ya, kalau menurut saya sendiri kalau dari fungsi lama ke fungsi baru ya jujur lebih ini ya, lebih pekerjaan lebih ini sih, lebih turun ya loadnya. Cuma secara tanggung jawab dan resiko ya kerja di Pertamina apa sih yang nggak risiko gitu. Iya benar. Semuanya pasti beresiko ya. Benar. Cuma secara load masih
Kalau di P2 ini saya rasa lebih sedikit lebih ini ya, lebih rendah daripada di maintenance service. Berarti esensinya apa sih sebenarnya bener-bener sebenarnya gitu ya, manfaat sendiri dari mutasi dan pindah fungsi atau departemen tadi? Iya, kita berpikirnya ke depan ya. Kita nggak tahu kita akan nanti akan naik jabatan lagi, difungsikan di lokasi mana lagi. Naik jabatan itu kan berarti naik tanggung jawab ya. Iya. Nah, berarti kita dari bawah ini kan kita belajar nih. Sebelum kita menghandle orang lebih banyak, kita menghandle orang yang sedikit dulu kan. Di fungsi kita, lalu naik lagi nanti menghandle beberapa fungsi, lalu naik lagi, ya kan, seperti Pak Manager itu kan berarti, atau OH itu kan berarti menghandle beberapa fungsi. Di beberapa fungsi tersebut kan menghandle lebih dari 2 orang atau lebih dari 4 orang malah kan, bisa jadi lebih dari 10 orang gitu ya. Pengawasnya aja kan, belum di KJP atau teman-teman mitra kerjanya. Iya, lebih dari 100 orang malah nanti kan. Ya dari mutasi itu kita belajar gitu ya, mengenali masing-masing fungsi itu memiliki karakteristik pekerjaan seperti apa. Kerjaan seperti apa, lalu tantangan masalahnya seperti apa. Dari situ kan kita tahu masalahnya kan. Kalau kita tahu masalahnya berarti kita bisa nanti tentukan solusinya seperti apa. Itu. Memberikan pengalaman lah kayak gitu. Dalam artian tujuannya kan nanti menjadi pemimpin gitu ya. Dalam artian pemimpin tuh harus punya pengalaman di setiap fungsi dan departemen gitu kali ya. Saya rasa seperti itu. Makanya Perwira Pertamina itu sering banget pindah-pindah fungsi atau departemen. Nanti di lokasi ini dia teknik, di lokasi lain dia HSSE begitu. Iya, pasti. Kemudian ini ada perbedaan suka dan duka mutasi ketika masih bujang dan lajang dan sudah menikah. Itu ada perbedaannya nggak, Mas? Kebetulan saya mutasi waktu istri saya hamil ya. Jadi saya pindahan sendiri. Oh gitu. Terus istrinya? Istrinya saya bawa ke Jawa waktu itu. Oh jadi LDR nih, Mas? Iya. Waktu itu saya jadinya pindahan sendiri jadinya. Mau beristri ya tetap sendiri ya, pindahan packing sendiri gitu ya. Oh gitu. Ngurusi cari rumah di sini sendiri ya, itu sih yang agak susah nih. Sekarang udah enggak LDR lagi? Sudah ikut sekarang. Oh sudah ikut. Oh perih, Mas, kalau LDR, Mas. Oke. Iya. Kita balik lagi ke fungsi receiving and storage tadi. Apa sih, Mas, fungsi receiving and storage itu? Kembali ke judulnya tadi ya. Receiving kita nerima, storage kita penimbunan. Berarti sesuai dengan job desk Pertamina, kalau di fuel terminal berarti kita handle fuel ya, bahan bakar minyak. Berarti kita menerimakan BBM dan juga menimbunkan BBM, atau kita simpen lah ya. Kita terima, kita simpen gitu ya dalam tangki timbun kita. Secara job desk mungkin kita koordinasinya sama teman-teman Marine juga, karena kita suplainya dari kapal ya. Iya. Karena dapat kita suplainya dari kapal ya, kita terima kargo dari kapal, kita minta sandarkan gitu ya istilahnya ya. Sudah ready, kita hitung-hitung kargonya, berapa banyak sih yang dibawa kapal itu kargonya. Kita siapkan tangki kita di darat, cukup nggak sih kita nerima kargo yang dari kapal tersebut. Berarti tahu juga posisi tangki timbun sekarang ini berapa yang kosong, berapa yang isi gitu ya? Secara kuantitas kita hitung dulu, kita siapkan data perhitungan, kalau kita nyebutnya ALITS ya, atau ruang kosong di dalam tangki kita. Itu berapa kita hitung dulu, kalau sudah dapat ya kapal kita sandarkan, minta sandar, kita hitung, ya voila kita bongkar itu. Oke. Secara singkat seperti itu. Saya ada penasaran sih, Mas. Receiving and storage-nya BBM dan gas, bright gas itu ya, itu tuh sama sistemnya atau beda, Mas? Saya kurang tahu ya kalau gas ya, karena saya belum pernah menghandle produk gas. Cuma secara job desk saya rasa kurang lebih aja ya. Yang membedakan paling sarfasnya. Mereka kan basicnya kan lain sama, bentuknya kan lain sama kita. Walaupun yang terimakan sama-sama liquid ya mereka juga. Oh ya, kalau gas itu juga liquid, Mas ya, di liquid. Tetap dilikuidasi ya biar mudah proses receivingnya gitu. Terus ini, Mas, tantangan lain dalam kegiatan receiving ini kan di sungai nih, Mas. Betul. Dari kapal gitu ya. Betul. Kalau posisinya sungai lagi surut tuh gimana, Mas? Ya, itu salah satu pertimbangan juga ya. Itu sebenarnya dari teman-teman Marine. Nah, kita kan akhlak ya, kolaborasi sama Marine ya. Kolaborasi sama Marine. Kolaborasi sama Marine. Kalau Marine ngomong, oh ini jam sekian belum bisa sandar atau kapal belum bisa merapat ke jeti kita karena surut gitu ya. Iya. Ya itu ya mau nggak mau kita harus nunggu dulu gitu ya, alasan safety keselamatan yang utama dulu.
Oh. Ya, kita koordinasi dulu sama teman-teman Marine. Cocok nggak ini jam sekian mau sandar nih? Bisa nggak dipesan? Sungainya surut nggak ini? Soalnya kalau sungai kan karakteristiknya beda sama laut ya. Laut juga surut sih, cuman kalau sungai itu cenderung Kalimantan seperti itu sih saya lihat ya. Dia tergantung pasang surut juga semuanya. Mungkin di sini nggak terlalu berdampak ya. Mungkin di lokasi lain yang ada yang mereka sampai surut sama sekali kecuali di Sintang ya, setahu saya. FT Sintang itu dia kalau sungainya sampai bisa kering gitu ya. Sungai Melawi kalau nggak salah. Sampai gitu. Kering jadi mereka nggak bisa terima kapal gitu, jadi mereka alih supply kemana ke depot tetangganya. Oh gitu, pokoknya tapi tuh kalau kayak gitu nggak mengalami kelangkaan kan Mas Pasti Pertamina punya strategi RAE ya. Iya, itu sudah diplankan sama programmer ya, seperti apa nanti kalau sungai di sana surut itu suplainya dari mana, depot mana yang suplai, ngambil BBM dari mana, itu sudah ada rencananya, RAE namanya lo di Pertamina. Oke, berarti memang semuanya sudah diperhitungkan gitu ya oleh Pertamina bagaimana caranya agar energi itu tetap tersalurkan. Pasti. Meskipun gitu banyak tantangan di kegiatan penerimaan dan storage tadi, receiving and storage. Mas, terakhir suka duka di fungsi Departemen Receiving and Storage ini apa nih? Suka duka mungkin kita melawan fatigue ya. Apa itu Mas? Kelelahan mungkin ya kalau kita pasti melawan fatigue semuanya bekerja itu. Karena kita kerja shift ya. Kerja shift itu mungkin yang ditakutkan mungkin fatigue atau kelelahan karena bekerja. Karena shiftnya kan ada yang macam-macam ya. Di Kalimantan ada yang 3 shift, ada yang 2 shift gitu ya. Yes. Kalau 3 shift itu kan 8 jam mungkin yang keterima shift malam itu kan harus begadang dan segala macamnya. Itu mungkin salah satu tantangannya. Yang lain-lain kondisi geografis juga mungkin kalau di Kalimantan ini cenderung hujan tropis mungkin ya. Oh gitu. Petirnya luar biasa menakutkan kalau menurut saya daripada di Jawa ya. Jadi kalau kita kadang terima kapal seperti itu, ya kita harus berani stop gitu ya. Stop menerima. Berarti kalau ada petir stop penerimaan? Iya, sesuai arahan dari pimpinan kita kalau memang kondisi seperti itu kita wajib stop ya, karena berbahaya sekali. Di Kalimantan ini petirnya mau nggak hujan deras, rintik-rintik kadang mendung aja petir nyambar gitu ya. Oh gitu. Ya, gitu. Oke. Jadi memang kegiatan receiving and storage pun dipastikan aman sekali Mas ya. Iya, dipastikan. Oke, untuk teman-teman di fungsi receiving and storage ini ada berapa orang Mas? Saat ini 4 orang untuk karyawan pekerja perwiranya 4 orang. Masing-masing perwira memiliki 2 TKJP atau mitra kerja. Jadi total berapa itu? 3 kali 4, 12 orang ya. 12 orang. Oke. Itu shift-shiftan semua Mas ya? Shift-shiftan semua, gantian. Oke, tadi terkait yang kecapean, tadi bagaimana sih di fungsi receiving and storage untuk meminimalisir gitu ya? Kira-kira ada kiat-kiat nggak di situ kalian? Iya, kita wajib ini ya. Kalau bisa kalau libur istirahat lah ya. Oh pasti. Jadi nggak ada jalan-jalan gitu ya, masa nggak? Ya boleh lah, jalan-jalan boleh. Cuma kan kita tahu batasan ya. Maksudnya nanti malam atau mau masuk malam gitu kan, paginya ya setidaknya kita bisa istirahat gitu ya. Siang gitu kan atau sore kita istirahat dulu. Nanti jam masuk malam tuh biar bisa fit gitu ya. Ada kalau malam itu kan ya kerjaannya kan malam ya, itu ya. Kalau pagi siang mungkin kurang ini ya. Kalau malam itu kan bikin laporan segala macam itu mikir ya. Hitung. Apalagi kalau udah ada terima kapal malam ya gitu kan, kita harus standby juga sambil kita membuat laporan. Itu kerjanya double kalau malam tuh. Jadi ya bisa-bisanya kita lah atur kesehatan, atur istirahat kita sendiri. Oke. Gitu teman-teman. Yang penting itu work sama life itu harus balance sih menurut saya. Yes. Oke, itu cukup kali ya kita bahas bincang-bincang hari ini terkait mutasi, receiving and storage sama Mas Coy yang pengen dipanggil Pak Coy gitu. Kemudian terakhir siapa tahu Mas Coy ada pantun, ada nggak? Kalau nggak ada saya yang pantun. Iya silakan. Ya udah nggak jadi deh, sudah podcastnya kita tutup teman-teman. Makasih banyak yang sudah pantengin podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share video ini. Makasih banyak Mas Coy sudah mau sharing-sharing berbagi insight. Thank you banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.